Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita kembali bertemu dan semoga sehat selalu. Berita tentang politik belakangan ini semakin hari semakin kencang, seperti angin, dan tampak akan menjadi badai kalau kita tidak benar dalam melihat, tidak berimbang di dalam mengkaji, boleh jadi akan terpantik emosi. Tetapi apakah berita yang terbaru? Tidak lain adalah pengakuan Tom Lembong yang menyebutkan dirinya adalah yang selalu memberikan contekan untuk presiden, kemudian mengundang reaksi dan testimoni, bisa disebut testimoni kah? Atau sebuah respon yang cukup tajam dari Luhut Binsar Panjaitan. Namun, dari respon-respon yang tajam dari Luhut, Mardhani Alisera justru mengusulkan agar Tom Lembong dan Luhut melakukan podcast bareng bahas contekan Jokowi. Ini seperti diberitakan oleh detik.com. Seperti apakah? Mari kita lihat. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta ko-kapten Timnas Amin Tom Lembong atau Thomas Trikasih Lembong untuk tidak gede rasa ya. Mau nyebut GR kok jadi ini terpancing gede rasa alias GR terkait memberi contekan selama 7 tahun kepada Presiden Joko Widodo. Jubir Timnas Amin Mardhani Alisera memberikan tanggapan. Dia mengatakan, pertama, siapapun yang kasih contekan membuktikan bahwa Presiden suka nyontek, kata Mardhani kepada wartawan Kamis 25 Januari 2024. Sahabat kalian, ungkapan Mardhani ini menunjukkan bahwa Thomas Lembong memang orang yang ahli dan memiliki intelektualitas yang tinggi. Mardhani kemudian mengusulkan agar Tom Lembong dan Luhut untuk berdiskusi di podcast, sehingga, kata dia, publik bisa memberikan penilaian. Kalau saya setuju, jadi daripada bertengkar pernyataan ditulis oleh media, direspon lagi, ya lebih baik bertemu dan diselesaikan gitu ya. Kalau memang niatnya untuk sama-sama memberikan contoh, ya memberikan contoh komunikasi yang baik. Jadi tidak kemudian dari jauh gitu ya. Dan kalau kelas tokoh kan mudah aja bertemu. Yang sulit itu kalau rakyat biasa ketemu pemerintah atau pejabat, biasanya sulit. Kedua, kata Mardhani, Tom, kita minta aja podcast bareng LBP biar jelas siapa yang lebih dipercaya publik, kata dia. Mardhani kemudian memberikan semangat kepada Tom Lembong agar terus berjuang untuk kemenangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Ketiga, kata Mardhani, untuk Tom maju aja terus untuk dukung Mas Anies jadi presiden idaman pada 2024, tutur dia. Sahabat sekalian, respon dari jubir Timnas Amin Mardhani Alisera ini saya kira relevan ya, mengingat di era digital seperti sekarang sebenarnya perbedaan pendapat itu tidak perlu runyam kemudian menjadi sebuah diskusi yang dalam tanda kutip tidak terkendali, menjadi persepsi masing-masing publik, yang mana pertengkaran itu nanti juga akan menjadi pertengkaran warga. Jadi lebih baik memang bertemu, selesaikan ya, tunjukkan kapasitas masing-masing, itu lebih fair. Sehingga dengan adanya usulan Pak Mardhani Alisera ini tinggal 1-2 hal aja, siapa yang menjembatani, keduanya apakah mau, dan seterusnya. Tapi mungkin Tom Lembong juga punya pikiran tersendiri ya, bahwa ternyata memang dari sisi historis selama dia menjadi menteri yang mendapat tugas untuk membuat pidato dan seterusnya, saya kira semua orang tahu itu. Tetapi kenapa kemudian orang yang sama-sama di pemerintahan menjadi menyoal itu pada saat beda pilihan dalam soal politik? Inilah soal kedewasaan. Sahabat kalian, sebelumnya diberitakan bahwa Luhut itu mengkritik Tom Lembong ya, dan mengungkit 7 tahun beri contekan ke Presiden Jokowi.
dan terhadap kemampuan dan fakta sejarah Tom Lembong memberikan contekan untuk Presiden Jokowi selama 7 tahun, Luhut minta Tom Lembong jangan GR. Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note ke Presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral ya beliau mengasihkan. Itu kata Luhut dalam akun Instagramnya Rabu 24 Januari. Luhut mengatakan hal itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja, tapi semua kepala negara. Luhut mengatakan selalu ada pihak yang memberikan note. Itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja, semua kepala negara. Itu kalau bilateral pasti ada di belakangnya kasih note, ujarnya. Luhut mengatakan bukan berarti karena Tom Lembong hebat, tapi memang itulah tugas pembantu Presiden. Luhut lantas meminta Tom Lembong merefleksikan diri. Ya. Apakah karena hebat melakukan? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu Presiden. Menteri Perdagangan waktu itu sebagai kepala BKPM, tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang sudah Anda lakukan sebagai Mendak. Coba tanya dirimu, ucapnya. Waktu BPKM, apa yang dilakukan coba? Anda kan ditugaskan untuk online single submission. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya, tapi sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai sekarang. OSS yang sudah digadang-gadang bakal selesai lanjutnya. Nah, sahabat kalian, dari ucapan Luhut ini kita bisa melihat bahwa ada mungkin ya semacam tanda kutip nada kecewa ya, karena Tom Lembong bagaimanapun dulu mitra juga dari pemerintahan. Dan tetapi apakah cara Luhut memberikan lemparan-lemparan kalimat seperti ini akan membawa kondusivitas? Ini yang kemudian akan mengundang penilaian publik. Tentu saja masing-masing orang punya cara melihat. Namun dari apa yang disampaikan ini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa sebaiknya soal-soal yang memang kita tidak setuju ataupun nanti beririsan dengan aspek-aspek emosi, sebaiknya ya memang dilakukan secara ya istilahnya secara apa ya, secara etis gitu ya. Jadi jangan kemudian karena dia telah tidak bersama kita kemudian kita katakanlah menggugat dan seterusnya dan seterusnya. Karena pada akhirnya kita melihat bahwa politik kok begini gitu. Padahal sejatinya politik itu adalah dunia yang penuh warna, yang kalau terjadi di dalamnya tukar pikiran, maka itu akan membawa satu nuansa yang merangsang anak-anak Indonesia untuk melihat politik sebagai sebuah kompetisi tanda kutip untuk menghadirkan Indonesia yang lebih baik. Dan inilah yang kita harapkan dari tokoh-tokoh kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.